Thanos versus Doraemon. Kalau dua tokoh itu bertarung, apa yang akan terjadi? Siapa yang akan menang? Kalau aku tentu akan menganggap Doraemon yang menang karena dia bisa memakai senter pembesar untuk mengecilkan Thanos dan menginjaknya. Tentu saja cerita itu tidak akan pernah ada, teman-teman. Karena yang mau aku bahas sama kamu adalah, kok bisa ya cerita Thanos itu menarik dan kok bisa ya cerita Doraemon itu menarik? Kita akan bahas satu-satu ya. Kita akan bahas dulu cerita Marvel Avenger melawan Thanos. Kenapa cerita itu menjadi menarik? Kalau teman-teman tahu, ternyata Thanos punya motivasi yang luar biasa penting dan dianggapnya benar, walaupun tentu bagi Marvel Avenger itu salah. Motivasi Thanos adalah tentang untuk melenyapkan setengah populasi dunia dengan mengumpulkan Infinite Stone atau batu aki yang kita bisa bilang. Kemudian dia tinggal menjentikkan jarinya dan setengah populasi makhluk hidup yang ada di seluruh dunia itu lenyap. Tentu saja motivasi yang besar itu adalah cerita yang menarik. Karena dengan motivasi yang besar itu, maka tokoh protagonisnya atau Marvel Avenger itu mau bersatu padu untuk mengalahkan Thanos. Tetapi akan sangat berbeda ceritanya kalau ternyata Thanos hanyalah ingin mengalahkan semua pahlawan yang ada di bumi. Atau kita anggap saja bahwa Thanos itu motivasinya tidak sebesar yang sebelumnya. Ceritanya akan berbeda dan Marvel Avenger tidak akan benar-benar bersatu. Karena Marvel Avenger akan merasa, ya kamu tidak beruntung aja kalau ternyata kamu kalah melawan Thanos. Atau salah satu dari tokoh superhero-nya akan mengatakan, ya kamu bukanlah superhero kalau kamu kalah melawan Thanos. Menarik ya? Maka dari itu, cerita yang menarik ini butuh motivasi yang besar juga dari tokoh antagonisnya. Jadi kalau kita melihat suatu film, ternyata film itu tokoh antagonisnya tidak punya motivasi, maka kita bisa pastikan ceritanya tidak menarik. Kalau kamu pengen buat cerita, pastikan dulu tokoh antagonisnya punya suatu motivasi yang besar. Yang dia anggap benar, ternyata salah oleh tokoh protagonisnya. Kita akan lanjut ke cerita tentang Doraemon. Kenapa cerita Doraemon menjadi sangat menarik? Berbeda dengan Thanos, cerita Doraemon mengandung unsur yang berbeda, yang kita sebut sebagai surprise. Elemen of surprise atau kejutan. Kalau kamu membandingkan Doraemon dengan tukang sulap, kamu pasti tahu bahwa tukang sulap itu bisa mengeluarkan berbagai banyak hal di dalam topinya. Kita tidak akan pernah tahu, walaupun kita sebenarnya memahami topinya itu bukanlah dimensi yang berbeda. Hanya saja topinya menyembunyikan beberapa hal. Bisa saja menyembunyikan merpati, bisa saja menyembunyikan kelinci, atau bisa saja menyembunyikan kura-kura. Yang manapun kita tidak akan pernah tahu. Dan tentunya tukang sulap akan merogoh dulu topinya dan akan memberikan kita kejutan. Kita akan menebak kejutan apa yang akan keluar berikutnya. Begitu juga dengan cerita Doraemon. Cerita Doraemon itu kita harus bisa merasakan kejutan yang sedang kita alami saat Nobita merengek kepada Doraemon. Dia merengek karena masalah dalam hidupnya harus segera diselesaikan dengan alat canggih bantuan robot dari masa depan. Maka Doraemon akan merogoh kantongnya dan akan mengeluarkan alat yang kita tebak sendiri, kita tuh sebenarnya nggak akan pernah tahu alat itu apa. Bisa saja alat itu yang keluar adalah senter kemana saja. Bisa juga yang keluar itu adalah pintu kemana saja. Kayaknya ada yang salah, senter kemana saja? Sorry, senter pembesar. Yang kedua adalah pintu kemana saja, dan yang ketiga adalah baling-baling bambu. Jadi, yang mana alat yang akan dikeluarkan Doraemon, kita tidak akan pernah tahu, karena itulah elemen of surprise, atau kejutannya ada seperti itu. Maka dari itu, kalau kamu memilih antara Thanos dan Doraemon, kamu memilih yang mana kalau mereka bertarung? Dan kalau kamu punya posisi sebagai Nobita, kamu ingin meminjam ala Doraemon yang seperti apa? Kalau aku sendiri, aku pengen minjem ala Doraemon yaitu pintu kemana saja. Karena aku pengen nyobain umroh yang bisa bolak-balik tiap hari dari rumah ke Arab Saudi sana. Gitu ya. Dan kalau kamu suka dengan cerita ini, silahkan tulis di kolom komentar.